Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh Kecantikan alam negeri Beta menjadi salah satu anugerah yang seng terkira. Tak salah jika pulau yang kami diami ini dijuluki Ambon Manise. Artinya sangat cantik. Selamat datang. Ini cerita tentang Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Di sini Beta tinggal. Tempat penuh pesona dengan bentang alam indah, bukan main. Belum lagi cerita kemegahan sejarah panjang negeri kami dari dulu hingga kini. Perkenalkan, Beta pun nama Olivia Jaso. Boleh panggil Olive saja. Rasa cinta dan bangga dengan Ambon bakal Beta sajikan ke Ale. Beta mulai dari budaya dan talenta yang torang punya. Tahun 2019, kota kebanggaan Beta dicanangkan sebagai kota musik dunia oleh UNESCO. Tak heran toh, musik adalah jiwa dan seperti denyut nadi bagi torang. Beta kasih Ale lihat saja, contohnya di Dusun Tuni. Di tempat yang berjarak 10 km dari pusat kota Ambon ini, nyanyian merdu mengalun dari suara dan hati. Pemandangan seperti ini sudah biasa. Musik adalah jiwa dan denyut nadi bagi torang. Semua jenis musik bisa berkembang dari tradisional hingga modern. Ale tahu kenapa Ambon bisa diakui UNESCO sebagai kota musik dunia? Itu karena unsur budaya dan pendidikan musik masuk ke dalam kurikulum sekolah. 1, 2, 3, 4. Menjaga budaya dengan alat musik tradisional. Suling bambu khas Maluku. Adik-adik ini piawai sekali. Energi dari alunan nada adik-adik ini bikin Beta makin semangat. Nada-nada riang, iramanya bikin hati senang. Boleh diajarin ya? Oke, siap. Bagaimana pegangnya? Beta harus coba. Angin, tapi harus pakai lidah dengan angin saya itu. Saya nggak usah malu kalau belajar. Ternyata tidak semudah yang seperti yang kita lihat ya, Evan ya. Susah sekali. Ya ampun, tapi Kak Olive harus belajar, harus jadi. Coba main, Evan main. Nada-nada indah nan berpadu jadi irama merdu masih terngiang-ngiang di telinga. Menuntaskan rasa penasaran, Beta mulai langsung cara membuat suling bambu kebanggaan. Beta temui Om Rence Alphonse. Beliau pengasuh Molucca Bamboo Wind Orchestra. Di galeri workshop, Om Rence
terangkan seluk-beluk suling bambu. Ternyata, seng sembarang bambu yang bisa dijadikan suling. Bambu yang digunakan adalah bambu jenis tui. Harus punya diameter yang cukup dan usianya harus sudah tua. Setelah diambil dari hutan, bambu-bambu harus dikeringkan dulu. Proses pembuatannya tidak sebentar. Mulai dari membentuk, melubangi bambu, hingga mencari nada. Jika nada belum bertemu, bambu dipotong lagi. Sampai akhirnya bertemu nada yang pas. Sejarahnya, suling bambu mulai masuk ke Ambon pada akhir abad ke-16. Dikenalkan oleh Joseph Kam, salah satu tokoh penyiar agama. Melihat banyaknya bambu liar, Joseph Kam terinspirasi untuk sulap bambu liar jadi alat musik. Awalnya untuk kepentingan musik dalam peribadatan, tapi sekarang bebas dimainkan siapa saja, termasuk beta pun bisa punya. Ini dia suling bambu yang dibuatkan Om Rence buat beta. Danke Om Rence. Di halaman lebih dari 5 orang sudah berkumpul. Semua sudah pegang alat musik. Sudah barang tentu saatnya mainkan sebuah lagu. Setidaknya ada 5 jenis suling bambu yang dimainkan secara harmoni. Aduh, manis sekali. Beta takjub mendengar dan menikmati lantunan irama musik yang dimainkan kawan-kawan dari Molucas Bamboo Wind Orchestra ini. Bagi beta, ini salah satu cara untuk menjaga budaya kami. Sebagai generasi muda, kami akan menjaga dan melestarikannya. Seng heran, beragam kolaborasi pernah dilakukan kawan-kawan MBO bersama musisi jazz internasional. Beta bangga sekali. Biarpun sudah berkali-kali, beta yang pernah bosan datang kemari. Ale bisa lihat sendiri, indahnya seng ada 2. Serpian surga di pulau kami. Ale pernah terbayang kah? Menikmati pemandangan cantik dan ditemani lantunan musik. Ada di sini, di Pantai Lubang Buaya Morella. Sejak dicanangkan sebagai kota musik dunia oleh UNESCO, musik diupayakan menjadi gerbang awal untuk eksplorasi potensi wisata lain. Seng heran, keberadaan musik ada di mana-mana. Beta ajak Ale bakurapa dengan Figel, kawan Ale yang masih melestarikan musik tahuri, alat musik tradisional Maluku. Kalau dari pantai ini tahuri, dari bia. Tahuri berbahan dasar kulit kerang atau bia. Apa bedanya tahuri orang pantai sama orang gunung? Kalau dari gunung itu bambu. Pakai bambu? Ya, tapi bambu bukan sembarangan bambu. Sebelum digunakan sebagai alat musik seperti sekarang, tahuri dahulu kala dibunyikan hanya dalam momentum sakral, bahkan menjadi pertanda adanya perang.
Jadi berusaha kasih keluar suara, udaranya jangan keluar dari tapi berusaha Jadi harus satu. gitu, satu-satu. Suaranya keras hingga bisa terdengar jauh. Jadi. Kalau Ale main ke Tanah Beta, pasti seng tahan lihat jernihnya pantai-pantai di sini. Ya toh? Pemandangannya bikin segar mata. Suasananya bikin hati tenang terasa. Seng jauh dari pusat kota Ambon, cuma 1 jam perjalanan saja. Ale sudah tiba di Pantai Lubang Buaya Morela. Namanya yang sepintas terdengar menyeramkan, berasal dari lengkungan garis pantai yang konon menyerupai buaya. Tapi tak ada hal mengerikan yang akan Ale temukan, melainkan aneka terumbu karang yang cantik dan biota laut menawan. Semua hilir mudik melintasi perairan yang biru dan jernih. Karena jarak antara bibir pantai begitu dekat, Pantai Lubang Buaya tidak terdiri dari pasir, melainkan dari bebatuan yang tertata dari daratan sampai laut. Merapat ke tepian, Ale bisa beristirahat sambil menikmati indahnya biru laut. Elok luar biasa. Kamari saja, lihat dan nikmati sendiri. Ikut dengan beta berperahu. Berkeliling, kalau suka sini, pasti lupa dengan waktu. Mata beta betul-betul dimanjakan. Udara pasti segar, asalnya ya rimbun pepohonan ini. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sempurna ini. Bagaimana mungkin beta tidak jatuh hati dengan ini semua? Kampung halaman beta, yang bisa dilepaskan dari rempah. Terkenal seantero dunia, terutama dahulu kala. Rempah seperti pala pula yang membawa bangsa asing datang ke tanah beta. Selain Belanda, saudagar Islam dari berbagai negeri pun turut singgah. Masjid Wapauwe adalah bukti sejarah. Dalam bahasa Indonesia, Wapauwe artinya mangga hutan. Bangunan masjid berusia tua tapi manis di rupa. Terletak di negeri Kaitetu. Sudah ada sejak tahun 1414, masjid ini memiliki peran besar dalam perkembangan agama Islam tidak hanya di Pulau Ambon, tapi keseluruhan Maluku. Bagian bangunan masjid yang sudah sering bisa dipakai masih dipajang di beberapa sudut masjid. Beberapa jejak kehadiran bangsa Eropa bisa ditemukan di masjid ini. Salah satunya adalah lampu gantung pemberian Portugis ini.
Dindingnya dibangun dengan pelepah sagu. Warga di sini menyebutnya gaba-gaba. Meski mengalami perbaikan berkali-kali, 7 abad sudah masjid ini berdiri. Masjid tertua di Maluku ini masih terjaga keasliannya hingga kini. Masjid Wapauwe berada di daerah yang punya banyak peninggalan sejarah. Beranjak sedikit, Anda akan bisa menemukan bagian bersejarah lain. Gereja Immanuel. Gereja tua dibangun pada era Portugis pada tahun 1514. Masih berdiri gagah meski sempat mengalami sejumlah pemugaran. Gereja adalah sebagian kecil peninggalan bangsa Eropa di Pulau Ambon. Beta mau cerita sedikit. Dahulu sebelum bangsa Eropa tiba, pedagang Arab suada lebih mula. Pedagang Arab menamai Kepulauan Maluku dengan sebutan Al-Mulk, artinya tanah para raja. Kemudian berkembang menjadi Maluku. Saat Belanda datang, para mister menamainya Molukken. Salah satu peninggalan Belanda inilah tempat beta sekarang berada, Benteng Amsterdam. Mulanya bukanlah tempat basis pertahanan. Dulunya sebuah gudang rempah orang Portugis. Didirikan tahun 1512. Portugis terusir. Belanda kemudian mengambil alih kekuasaan. Sejak itu, jadilah bangunan ini beralih fungsi sebagai benteng. Benteng Amsterdam membius beta mengenang kisah sejarah masa lampau. Seakan beta menyesap aroma hasil bumi seperti cengkeh dan pala dari dalam bangunan. Beta yang salah. Aroma pala benar-benar nyata. Arahnya dari ibu-ibu yang sedang berkumpul di sana. Benar toh? Pala hendak dipakai buat masak. Saya pikir 2 kali. Beta senang hati kalau diajak masak begini. Ini makanan khas Hila. Ikan kuah pala. Saya usah banyak bumbu. Kekuatan rasa yang dipunyai pala cukup gugahkan selera. Hanya ikan, sedikit garam, dan air pala saja. Canggih benar hasil alam tanah beta. Ada lagi olahan sagu bernama sinole. Sagu dipanaskan dan dicampur sedikit air. Orang bilang, sagu yang bikin torang kuat. Ditambah lauk ikan kuah pala yang kaya akan nutrisi. Selengkap hidangan nikmat. Masakan Sumatang. Beta dan para ibu bersiap menyantap hidangan lezat di pelataran Benteng Amsterdam. Amboy. Enak sekali, enak. Makan menghadap langsung ke Laut Seram. Manisnya kan? Oke, boleh. Tapi ini habis dulu. Mengenal lebih dalam pesona alam dan keindahan budaya Ambon Manise, cukup bikin senyum beta merekah pada tanah yang beta sebut rumah. Alam indah dan budaya yang ramah
betul-betul bikin rasa syukur beta semakin bertambah. Tanah beta selalu bisa menarik perhatian jutaan pasang mata. Orang bilang beta pu rumah paket lengkap sudah. Maluku semakin maju. Dari sejarah, budaya, hingga keindahan potensi alamnya. Dari Pulau Ambon, ale semua pasti setuju beta bilang, Indonesia bagus! Terima kasih Anda telah menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh